Berita tidak pernah benar-benar netral. Berita dibingkai secara subjektif oleh wartawan. Tapi kenapa bisa? Mari kita kenalan dengan analisis framing. Ya, analisis framing apa, kenapa, dan bagaimana. Kita mulai dari apa? Menurut Pan dan Kosiki, analisis framing merupakan pembingkaian terhadap realitas. Jadi, pemberitaan dan sebuah berita tersebut merupakan konstruksi dari realitas yang ditangkap oleh wartawan. Namun, kenapa sih wartawan melakukan hal tersebut? Kenapa tidak langsung saja memberitakan realitas yang terjadi secara gamblang, secara begitu saja? Ada beberapa alasan bagi seorang wartawan untuk melakukan framing atau pembingkaian terhadap sebuah berita. Dan kita akan temui pada segmen kenapa. Nah, wartawan memframing atau membingkai sebuah berita untuk menonjolkan suatu pesan atau menempatkan informasi yang lebih. Maksudnya apa? Sebelumnya kita sudah mengenal bahwasanya analisis framing ini adalah sebuah pembingkaian terhadap realitas. Nah, di kenapa sama saja seperti foto atau sebuah lukisan begitu ya. Kita melihat foto dan lukisan tersebut pasti di dalamnya ada sentuhan-sentuhan dari pembuatnya. Misalkan dalam membuat lukisan, tentunya sudut pandang yang diambil tidak secara menyeluruh, tapi sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh si pelukis, atau sesuatu yang tampak ideal bagi si pelukis. Hidung yang mancung, kulit yang putih, rambut yang rapi, tidak benar-benar realitas, tapi bagaimana realitas ini diambil kemudian dibingkai dalam sebuah frame, sebuah bingkai, sebuah framing yang berisikan pesan atau informasi yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Sama halnya dengan berita. Adapun alasan kenapa wartawan melakukan hal tersebut. Iya. Yang pertama adalah ingin membangun citra, entah itu citra positif maupun citra yang negatif. Kemudian yang kedua adanya kepentingan wartawan terhadap berita tersebut. Misalkan berita tersebut ingin menonjolkan seorang calon legislatif dalam menuju pemilu. Nah, berita tersebut pasti mengambil sudut pandang dari si caleg tadi dan juga mengambil pembingkaian bagaimana caleg itu begitu dermawan, begitu bijaksana, padahal realitas yang lainnya tidak ditonjolkan. Itu adanya kepentingan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyeleksi wacana yang tepat untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Tidak semua wacana harus diketahui oleh masyarakat. Misalkan dalam pemberitaan perihal pembangunan jalan, masyarakat tidak ingin tahu jalan itu terbuat dari aspal mana, masyarakat tidak ingin tahu berapa senti ketebalannya, tapi masyarakat yang ingin tahu adalah bagaimana jalan itu dibangun, kemudian aksesnya kemana saja, itu yang lebih penting dan itu yang bisa ditonjolkan oleh wartawan. Maka dari itu, itulah dia alasan kenapa wartawan melakukan framing. Ada 3 alasan tadi. Oke, kita masuk sekarang ke bagian terpenting. Bagaimana sih wartawan itu sebetulnya memframing atau membingkai sebuah realitas? Ya. Wartawan membingkai sebuah realitas menjadi sebuah berita dengan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan psikologis, yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis di sini yang dimaksud adalah yang ada di dalam diri wartawan.
Ketika melihat sebuah realitas atau peristiwa, wartawan pasti menghubungkannya dengan pemahaman yang ada di dalam dirinya sendiri. Misalkan sebuah kejadian tabrakan atau kecelakaan, sebuah truk dengan sebuah sepeda motor begitu, pasti wartawan akan menggunakan pendekatan dari dalam diri dulu. Misalkan wartawan teringat ketika truk dan motor itu tabrakan, ia melihat nomor polisinya. Mungkin saja isu yang diangkat adalah itu ternyata nomor polisinya sekian dan sudah terjadi beberapa kecelakaan dengan nomor polisi ganjil gitu misalkan. Itu pemahaman dari dalam diri wartawan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Bagaimana wartawan itu tidak menganggap atau sudah tahu bahwasannya audiens yang dihadapi merupakan masyarakat yang bukan kertas kosong. Masyarakat sudah memiliki wawasan juga bahwa masyarakat juga memiliki pemahaman tertentu. Apa yang diinginkan masyarakat itu yang akan ditonjolkan oleh wartawan. Sama seperti alasan tadi. Ini juga termasuk ke dalam mungkin bisa saja industri kapitalis dalam pemberitaan. Bagaimana wartawan bisa menangkap apa yang dimau atau diinginkan oleh masyarakat atau sosial. Sehingga dua pendekatan ini setelah menghubungkan dari dalam diri wartawan dan juga apa kemauan dari masyarakat sehingga bisa muncullah pembingkaian yang kompleks. Selain itu dalam dua pendekatan ini ada pun faktor keprofesionalitas alias faktor profesi, misalkan jurnalis ada etika-etika yang harus dipatuhi tentunya. Nah, kemudian bagaimana secara teknis wartawan dapat menggunakan analisis framing ini? Ada 4 perangkat framing yang digunakan oleh wartawan. Yang pertama adalah sintaksis, kedua skrip, 3 tematik, yang terakhir adalah retoris. Dan apa itu sintaksis? Mari kita lihat. Ya, ini problem based learning. Kita melihat ada sebuah berita di sebelah sini. Nah, dalam struktur sintaksis ini tentunya yang dibahas adalah bagaimana struktur secara gramatikal. Berita tersebut merupakan berita saya sendiri yang termuat di tatkala.co. Itu ada judul berupa catatan kecil perayaan Hari Puisi dari Kampus Uniksa ke Desa Les Tejakula. Dalam struktur sintaksis, kita pasti berbicara tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Di awal kita dapat melihat judul yang sangat jelas, yakni catatan kecil perayaan Hari Puisi dari Kampus Uniksa ke Desa Tejakula. Kenapa wartawan atau jurnalis mengambil hal itu? Karena isian di dalamnya adalah menceritakan bagaimana perayaan Hari Puisi itu pindah dari Uniksa ke Desa Les di Tejakula Belelen. Nah, wartawan juga tidak sembarangan mengambil judul seperti itu. Pasti ada maksud tertentu, misalkan menekankan bagaimana catatan-catatan di balik kepindahan perayaan Hari Puisi tersebut. Dan ada juga struktur-struktur yang lainnya dalam struktur sintaksis. Yang tadi bagian judul merupakan bagian headline, kemudian yang kedua ada lead atau teras berita. Lead ini biasanya kalimat pertama untuk mengawali sebuah berita, dan dari kalimat pertama itu terdapat hook atau pancingan terhadap audiens agar audiens mau membacanya sampai habis. Lead itu bisa lead who, bisa siapa, bisa di mana, bisa berapa, bisa kapan, dan lain sebagainya tergantung keinginan atau kedua pendekatan tadi, bisa psikologis dan juga sosiologis. Yang ketiga adalah latar informasi terjadinya berita tersebut. Tentunya berita hadir tidak secara tiba-tiba begitu saja, tapi berita hadir dengan latar tertentu sehingga bisa menimbulkan konstruksi realitas berupa berita yang baru. Misalkan berita yang tadi latar informasinya adalah bagaimana kegelisahan wartawan terhadap catatan kecilnya yang perpindahan dari Uniksa ke Desa Les begitu.
Kemudian ada kutipan langsung. Ya, kita semua ketahui bahwasanya di berita biasanya ada tanda ketik mengutip. Misalkan dalam berita yang tadi saya mengutip percakapan teman saya gitu. Ujar si ini saat ini gitu. Itu kutipan langsung, artinya ada sumber yang primer untuk menentukan sebuah berita begitu. Kemudian yang ke selanjutnya ada pernyataan. Pernyataan ini berupa bisa dari wartawannya, bisa juga dari narasumber, dan bisa juga melalui observasi. Jadi pernyataan ini merupakan narasi yang ditulis dalam berita. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini bisa berupa simpulan, bisa berupa pernyataan, atau bisa juga sebuah pertanyaan, tergantung maunya wartawan dan apa yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dan biasanya di penutup, jika itu merupakan simpulan, itulah letak dari subjektivitasnya sebuah berita. Jadi terjawab sudah yang di awal pertama bahwa berita sebetulnya itu tidaklah objektif dan tidaklah netral. Ada muatan wartawan di dalamnya. Oke, mari kita lanjut ke perangkat framing berikutnya. Ada struktur skrip. Struktur skrip ini memuat tentang 5W1H atau adik Simba. Apa, siapa, kenapa, bagaimana, dan kapan. Dan itu secara sintaksis juga termasuk ke dalam struktur yang bersifat gramatikal atau memang harus ada. Dan 5W1H ini bukan semua orang yang terlibat di dalamnya, tapi sekali lagi yang ingin ditonjolkan itu siapa. Misalkan dalam berita Desa Bengkale, ternyata setelah diamati, beritanya bukan bercerita tentang Bengkale itu sendiri, namun ada kegiatan Pertamina di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ada tematik. Tematik ini merupakan struktur yang berisikan koherensi, bagaimana paragraf 1 bisa nyambung dengan paragraf lainnya. Itu yang dinamakan koherensi. Karena dalam berita pastinya tentu perlu urutan kronologis yang tepat dan dapat dipahami oleh audiens. Selanjutnya ada retoris. Retoris ini menyangkut 4 hal di dalamnya. Yang pertama ada pemilihan kata, kemudian ada idiom atau diksi yang digunakan, kemudian ada gambar dan juga grafik. Pemilihan kata, pemilihan diksi, gaya bahasa itu sangat berpengaruh dalam berita untuk menonjolkan suatu pesan atau suatu informasi. Kemudian ditambahkannya gambar untuk melihat atau mengonstruksi realitas itu tampak nyata sehingga dekat dengan audiens atau pembaca. Kemudian terakhir ada grafik. Grafik di sini bukanlah statistik atau diagram batang dan diagram lainnya, tapi grafik di sini merupakan bagaimana penggayaan tulisan, kemudian ada gambar juga termasuk grafik sebetulnya, dan gaya-gaya lainnya tentang layout. Misalkan dalam judul bisa di bold untuk menunjukkan sesuatu, kemudian ada tulis miring, cetak tebal, cetak garis bawah dan lain sebagainya. Baik. Oke, itu dia tadi mengenai analisis framing, apa, kenapa, dan bagaimana. Wartawan membuat analisis framing atau menggunakan analisis framing ini untuk membingkai sebuah realitas, kemudian untuk menonjolkan suatu pesan atau informasi tertentu dengan adanya kepentingan, adanya isu yang ingin ditonjolkan, menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, dengan menggunakan perangkat framing berupa sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Itu dia, kita sudah kenalan dengan analisis framing. Dan kita sudah tahu bahwasanya berita itu tidak selalu netral, berita itu tidak selalu objektif, ada muatan subjektif dari wartawan di dalamnya. Sekian dari saya Wahyu Mahaputra. Sampai jumpa dan terima kasih.